Oke, masih di Bukan Pak Mas. Masih semangat. Mana suaranya? Ini kok tumben pada malam hari ini penontonnya cantik-cantik kayaknya. Cowoknya aja yang jebret karet semua ini. Ini Mak Lampir rajin banget, makasih Mak Lampir. Mak Lampir nih rajin banget ya. Ini kalau makan kan ompong biasanya kan makannya tuh yang empuk malah kolang-kaling dimakan. Melejit. Mas, lu bilang tadi lakinya jebret karet. Emang ya, ukuran jebret karet tuh kayak gimana sih, Mas? Ya kayak saya ini ukurannya. Balik, ya. Jebret karet itu seperti orang mukanya kena karet cedak itu kumpul loh. Udah sekarang fokus, sudah fokus sekarang. Selamat malam untuk Pak Mul, apa kabarnya Pak Mul? Selamat malam, kabar sehat Mas Gugol. Subhanallah. Ya, ketemu lagi kita di sini ya. Ketemu lagi kita waktu penelusuran di Klaten di jembatan itu, subhanallah itu share-nya tembus 23. Amin amin. Keren banget. Yang ada suara-suara di bambu-bambu itu yang kita penelusuri itu. Suara apa, Mas? Suara apa? Suara bambu ya, suara maling asal itu. Kan pengen tahu. Pengen tahu. Mendingan nanti Mr. Tukul jalan-jalan spesial itu nanti bintang tamunya Pepi dan Vega. Setuju. Dan bukan Mata Band. Mereka suruh syuting dia terus tidur aja. Balik galak. Nanti kita penelusuran di tempatnya Pak Ladino dan Pak Martun. Martun ini, Pepi, Vega sana di Gunung Kidul, ketemu Bu Badingan. Pasti dimasakin ayam goreng kampung. Aduh. Sama kandang-kandangnya wah. Pak Mul. Ya. Apakah api misterius itu disebabkan oleh keisengan makhluk halus? Monggo. Ya, betul Mas Dukul ya. Jadi kedatangan api misterius itu memang datangnya dari Goa Cabe, yang mana pada waktu Pak Ladino sama saudaranya ya, waktu datang ke goa itu beliau itu melihat sosok hitam dan itu merah, blegernya itu merah. Nah, sosok gaib tersebut merasa terusik, akhirnya mengganggu Pak Ladino sekeluarga dengan adanya munculnya api-api misterius, dan itu jenisnya jin seperti banaspati ya, tapi itu bukan banaspati, itu jenis jin kemamang. Kalau bedanya ya, kalau banaspati itu datang dengan suara rusak. Nah, itu dan itu apinya luar biasa besar. Kalau ini jenisnya jenis kemamang, nggak ada suara dan itu kecil, jenis jin kemamang. Kemamang itu seperti sekepalan tangan, tapi paling besarnya sebola kaki. Nah, itu datangnya secara diam-diam, tidak bersuara, dan biasanya dari bawah tanah. Seperti yang kemarin di kalau makan itu secara diam-diam tahu makan lagi. Ya. Kalau Pak Mul, kalau di flashback, maaf, kalau di flashback gua itu tuh dulunya apa kok sampai menyebabkan makhluk hitam besar mata merah itu? Memang gua itu alami ya, yang mana di situ memang ada komunitas gaib yang sifatnya itu negatif. Nah, jin tersebut ingin menunjukkan eksistensinya, makanya membakar perumahan warga, terutama perumahan Pak Ladino dan sebelah-sebelahnya. Sampai kemarin banyak sekali beberapa paranormal dari unsur kejawen, benar ya Pak Ustadz ya, banyak sekali yang datang membantu. Luar biasa. Mau lagi nih. Juga itu Ada yang bertambah. saya sudah ucapkan terima kasih dari pihak keraton, juga kemarin juga sudah mengutus. Dari pihak keraton? Iya, Sultan Yogyakarta juga sudah berusaha untuk membantu juga dari paranormal, dari segala penjuru. Saya juga ucapkan terima kasih dari Pak Ladino, juga dari para peruqyah, pendoa, juga dari kejawen tidak ikut ketinggalan juga untuk membantu juga, dan mungkin mudah-mudahan dengan doa semuanya musibah yang dialami Pak Ladino ini selesai. Dan juga akhirnya kemarin juga dari Bapak Tiga Pusaka juga datang ikut membantu juga, akhirnya bisa meredam ini semuanya juga, bisa terbantu juga. Terima kasih. Amin, amin ya. Pak Ladino ini sebelum kejadian itu Pak Ladino pernah dimimpin apa atau tanda-tanda apa itu ada nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada, itu cuma tiba-tiba aja ya. Cuma Cuma istrinya aja itu dilihatin sosok itu ya. Iya. Pak Mul. Ya.
sosok astral bersifat imaterial. Wow, ini bahasa-bahasa. Apaan tuh, Mas? Ini bahasa-bahasa anu nih toko bangunan ini. Ini kerjanya si Fajar. Fajar ini lulusannya dari budaya, dia IP-nya aja 4,1 ya, sejarah budaya dia, luar biasa. Imaterial. Kalau masalah aku lebih ya. Ini kalau sukses jadi tim kreatif, dari produsen, kalau sukses dari toko material. Atau tak nyata, oh, ini dijelasin atau tak nyata, atau imaterial. Bagaimana proses perubahannya hingga menjadi api ini Pak Mul, monggo. Jadi ada istilah dematerialisasi dan imaterialisasi. Nah, imaterialisasi atau yang kasat mata itu, yang tidak nyata itu, menunjukkan eksistensinya atau kekuatannya, itu jin kawang itu dengan menggunakan energi matahari. Makanya menggunakan powernya itu pada waktu siang hari, pasti di siang hari. Paling bantu itu maksimal sampai jam 9 malam. Itu selalu bisa mengeluarkan api. Kalau di atas jam 9 malam itu nggak akan bisa mengeluarkan powernya. Kenapa? Iya, karena memanfaatkan energi sinar matahari, energi panasnya. Jadi bisa membakar rumah tersebut bahkan sampai lebih dari 1000 derajat. Terbukti, iya betul, betul Jen Kuang tersebut terbukti kacanya rumah sebelahnya Pak Ladino itu ya itu sampai meleleh. Itu betul-betul meleleh, kaca jendela itu meleleh, nggak retak. Itu betul-betul meleleh itu. Kemarin sempat ya kita foto-foto juga ya Pak. Tapi biasanya yang diincar itu apa? Barang-barangnya biasanya malah yang seperti ini. Ya seperti yang tadi Pak Ladino jelaskan, ada kasur, bahkan hanya kasurnya yang terbakar. Itunya apa itu tempat tidurnya enggak. Seperti lemari itu lemarinya enggak terbakar, tapi baju-bajunya yang terbakar. Pak Mul, ini agak menyimpang sedikit. Pak Mul itu sama pelawak Ahok itu saudara apa enggak? Bukan ada pelawak Ahok itu kayak Pak Mul, lucu loh itu, apa-apa bisa. Ohang, Ohang. Masih saudara Mas Dikul? Apa? Masih saudara. Oh, masih saudara. Satu keturunan Adam dan Hawa. Oh, Ohang ya. Lucu loh pelawak itu loh. Kembali ke ini Pak Mul ini bisa mengetahui masa depan kamu loh. Ini nggak sembarangan ya. Ini jarang makan nasi loh. Lontong. Pak Marton. Kondisi di sana sekarang sudah terbilang kondusif. Apa? Jangan cengengesan ya. Apa langkah antisipasi dari warga agar teror api ini tidak terulang kembali? Monggo. Yang terutama dengan terjadinya musibah tadi dianggap itu sebagai untuk Pak Ladino sekeluarga untuk kembali ke jalan Allah, mendekat kepada Allah lagi sehingga mau melakukan sholat. Kemarin ada yang bikin terenyuh, yaitu salah satu dari keluarga Pak Ladino nggak pernah sholat sama sekali, umur 42 tahun akhirnya mau diajarin sholat dan dia mau sholat. Nah, api mulai meredam juga akhirnya semua sekeluarga ini apabila mendengar azan buru-buru ambil wudhu melakukan sholat, dan setelah itu terjadi api kemudian beberapa hari kemudian itu tidak terbakar lagi. Dan hikmahnya di situ mungkin itu sebagai ujian saja, kok kenapa rumahnya tidak mau dibakar sama makhluk tadi, hanya seperti benda-benda perabotan saja, mungkin hanya untuk mengingatkan bahwa harta tidak ada manfaatnya apabila tidak beribadah, mungkin itu. Luar biasa. Very good. Luar biasa. Luar biasa. Benar, Mas Marco. Iya. Yang penting hati. Jadi kalau enak tuh hanya di mulut nyampainya. Tapi harta itu cuma hanya di fisik. Wah, hebat ya kamu. Wah. Ya. Terus enak tuh hanya di situ. Tapi intinya dari tiga-tiganya di hati. Iyamu, Mas. Kembali ke lab. Cung banget suaranya. Pak Mul. Mungkin Pak Mul mau menambahkan, monggo silakan. Ya, saya sependapat tadi dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz. Memang dengan adanya peristiwa atau musibah atau kejadian ini membuka hatinya Pak Ladino, terbuka menjadi mendapatkan pintu hidayah Pak Ladino ya. Dari tadinya nggak pernah ibadah atau nggak pernah sholat, sekarang sudah mulai rajin. Ya berkat bimbingan Pak Ustadz juga. Ya minta tolong juga selalu dibimbing Pak Ustadz ya, karena Pak Ustadz domisilinya ada di sana. Iya, di dekat Ya, rumah di dekat rumah Pak Pak Ladino. Ustadz, mohon maaf, satu lagi Pak Ustadz, tolong di ruqyah nih Pak Ustadz. Gambar
Dia suka bengong. Ya, pemirsa, apakah nanti Pepi tetap akan diruqyah oleh Pak Ustadz Marifin? Jangan tetap di